Shalom kekasih Tuhan, bertemu kembali kita di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Sama-sama, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu, memahami maksud dan rencana-Mu atas hidup kami. Sehingga lewat perenungan firman Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, manusia roh kami juga semakin bertumbuh. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik kekasih Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saat ini kita akan berbicara tentang semakin mengenal Kristus Yesus. Saya percaya saya dan saudara rindu semakin mengenal Yesus Kristus. Siapa Yesus sebenarnya? Ya banyak orang berkata, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yesus itu nabi. Yesus itu juru selamat. Yesus itu penyembuh. Banyak. Mungkin gelar-gelar yang lain, sebutan-sebutan yang lain. Siapa Yesus sesungguhnya? Tapi coba kita melihat bagaimana pandangan seorang rasul besar dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, 8, 10, 11. Saya akan bacakan. Ya, Pak dengar baik-baik. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, di sini Paulus berkata, apa yang dulu dia anggap merupakan keuntungan, sekarang dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Berarti sebelum dia mengenal Kristus, ada sesuatu yang memang itu menguntungkan. Oke, next ya, kita akan baca selanjutnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan. Oleh karena Yesus, dia melepaskan semuanya itu, semuanya keuntungan, semuanya kebanggaan, semuanya kehormatan itu, dan menganggapnya sampah. Wow, menganggap sampah. Apa yang dulu keuntungan, apa yang dulu kebanggaan, apa yang dulu kehormatan, sebelum dia mengenal Yesus, sekarang dia anggap sampah. Ada apa ini dengan Paulus? Apa yang terjadi dengan Paulus? Lanjut kita baca firman Tuhan. Supaya aku memperoleh Kristus. Berarti dia bandingkan kebanggaan dulu, kehormatan dulu dengan Kristus. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang dia berkata lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus. Paulus berkata, yang Paulus kehendaki, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Oh, sekarang dia punya tujuan yang lain dari yang dulu. Dulu tujuannya ke barat, sekarang tujuannya ke timur. Ya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wah, sepertinya terjadi perubahan hidup yang sangat radikal, sangat kuat dalam hidup Paulus. Baik, sejenak kita akan belajar ya, siapa Paulus sebenarnya. Sebelum dia mengenal Yesus dan setelah dia mengenal Yesus, kita akan coba sedikit kupas. Sebelum dia mengenal Yesus, firman Tuhan mencatat, Paulus ini adalah seorang Farisi, ahli Taurat. Orang yang berkecimpung menyelidiki, mempelajari tentang firman Tuhan, tentang kitab Taurat. Dia ahli Farisi, dia ahli Taurat, dia orang Farisi. Bahkan dikatakan dia seorang murid dari guru besar yang sangat terkenal pada zaman itu, yaitu Gamaliel. Kemudian jabatan-jabatan penting dia pegang. Dia menjadi tangan kanan orang kepercayaan dari ahli-ahli Taurat yang memiliki satu misi, yaitu menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut jalan Tuhan. Bahkan salah satu yang dibunuh oleh Paulus adalah Stefanus, dirajam batu sampai mati.
Dia ada di situ. Jubah Stefanus dibuat di kaki Paulus. Dia menyaksikan itu. Jadi dia adalah orang sangat penting pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Ada apa dengan Paulus? Yang dulu dia orang yang dibanggakan, orang terhormat. Tapi ketika dia ada satu peristiwa sebenarnya, kenapa Paulus begitu mengutamakan Kristus, menjadikan Kristus lebih penting, lebih utama daripada semua yang lain. Ada satu peristiwa ketika Paulus pergi untuk menangkap, memenjarakan pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus. Dia sedang berjalan, dalam perjalanan menuju Damsyik. Di tengah jalan firman Tuhan berkata, ada satu sinar yang sangat terang yang mengalahkan sinar matahari dari langit. Dan dari sinar itu ada suara yang berkata, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Kemudian suara itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang sedang kau aniaya itu." Dia bingung. Dan kemudian suara itu berkata, "Tetapi aku sudah memilih engkau. Mulai hari ini pergilah ya ke rumah seseorang, siapa yang agak lupa gitu ya. Dan seorang murid Kristus juga. Ya, pergilah ke sana. Dan dia akan memberitahukan kepadamu apa yang engkau akan lakukan." Semenjak itu, Paulus buta. 3 hari berikutnya sampai ke rumah orang tersebut, dia buta. Teman-teman seperjalanan dia melihat sinar itu tapi tidak mendengar suara itu. Dan semenjak saat itulah hidup Paulus berubah 180 derajat. Dia meninggalkan semua kebanggaannya, kehormatannya, gelarnya. Sekarang dia mengikut Yesus dengan totality. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa sih yang membuat Paulus bisa begitu totality? Berbalik 180 derajat. Dari dulu dia memiliki kebanggaan dengan gelarnya, dengan nama besarnya, dengan kepercayaan yang dia miliki, dengan harta-harta yang lain mungkin. Tapi kemudian dia mengikuti Yesus. Yang pertama, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita mau mengenal Kristus lebih dalam lagi, kita minta alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak hanya beragama Kristen, nggak cukup. Lahir dari keluarga Kristen, tidak cukup. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Minta, Tuhan, saya rindu mengenal Engkau secara pribadi. Mungkin dalam doa-doa kita, dalam persekutuan kita, minta Tuhan, Roh Kudus, jamah hatiku. Aku rindu mengenal Engkau secara pribadi. Banyak mungkin kita mengenal dia hanya kata orang. Mengenal dia, memang pengenalan akan Kristus banyak sumbernya. Yang terbesar, sumber utama adalah dari Alkitab. Baca Alkitab, engkau akan tahu siapa Yesus. Ya, siapa Yesus, dari mana asalnya, kenapa dia Allah menjadi manusia, semua ada di firman Tuhan. Apa yang Yesus perbuat banyak sekali. Membangkitkan orang mati, mengubah air jadi anggur, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan, 12 bakul sisanya. Berjalan di atas air, membangkitkan, banyaklah, mengampuni dosa, dan banyak hal keajaiban yang Yesus lakukan. Banyak hal. Tetapi, apakah engkau mengenal dia secara pribadi? Kita bukan hanya sedang beragama Kristen, tapi kita memiliki relasi pribadi, hubungan pribadi, pengenalan secara pribadi dengan Yesus. Ini yang membuat Paulus rela meninggalkan semua kebanggaan dunia, dan dia totality mengikuti Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita semakin mengenal Yesus? Yang pertama, memiliki pengalaman secara pribadi, memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah percaya bahwa Yesus adalah solusi atas semua permasalahan, atas masa depan, atas apapun sakit penyakit. Paulus akhirnya mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara hidupnya. Dulu mungkin dia bekerja, dapat uang, dan semua yang lain, ada jabatan. Ya, sekarang dia percayakan hidup dia ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidupnya.
Demikian juga dengan saya dan saudara. Ayo percayakan hidup kita. Dia adalah solusi. Dialah jalan keluar dari semuanya. Dia sanggup melakukan apapun dalam kehidupan saya dan saudara. Menjamin hidup kita. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu mengenal Engkau semakin dalam lagi. Bukan cuma kata orang, tapi kami sendiri mengalami Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah solusi atas kehidupan kami. Solusi atas keselamatan kami. Solusi atas sakit penyakit kami. Solusi atas berbagai persoalan, pergumulan, tantangan, keluarga, pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, tolong kami Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengalami Engkau. Mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu besok hari. Haleluya. Amin.